Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAD. Izin di sini saya Kamilatu Zahra dengan NIM 12221200034 akan mempresentasikan materi tentang bahasa dan representasi makna, yaitu eksplorasi mendalam. Baik, sebelum saya menyampaikan materi inti pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Mengapa bahasa penting dalam membangun makna? Jawabannya karena bahasa adalah fondasi komunikasi dan pemahaman kita tentang dunia. Tanpa bahasa, kita tidak dapat mengartikulasikan pikiran, berbagi pengalaman, atau membangun realitas bersama. Nah, ada 3 alasan kenapa bahasa ini penting dalam membangun makna. Yang pertama, sebagai komunikasi efektif. Tentu saja bahasa memungkinkan pertukaran informasi dan ide yang akurat. Jadi, kita dapat berkomunikasi secara efektif supaya kita bisa mendapatkan ide dan mengeluarkan ide yang ada dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, sebagai pembentukan pemikiran. Nah, bahasa memengaruhi cara kita berpikir dan mengkonseptualisasikan. Jadi, dengan menggunakan bahasa, kita bisa mengasah cara berpikir kita supaya pemikiran kita ini lebih kritis dan bisa menyampaikan ide sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian yang terakhir, bahasa itu sebagai realitas sosial. Jadi bahasa membangun kesepahaman dan identitas dalam masyarakat. Tentu saja bahasa bisa dijadikan sebagai realitas sosial karena setiap daerah memiliki bahasa dan keunikannya masing-masing. Jadi bahasa ini bisa dijadikan sebagai identitas suatu masyarakat atau kelompok. Materi yang pertama yaitu sistem tanda. Membedah konsep penanda atau signifier dan petanda atau signified. Nah, yang pertama yaitu ada penanda atau signified. Penanda merupakan bentuk fisik dan tanda seperti bunyi, kata tertulis, atau gambar. Ini adalah bagian yang bisa kita persepsi secara indrawi. Maksudnya yaitu petanda menjelaskan bahwa suatu tanda terdiri dari bentuk fisik yang terdengar atau terlihat, sedangkan petanda atau signified adalah konsep atau makna mental yang terkait dengan penanda. Ini adalah ide yang dibangkitkan dalam pikiran kita. Petanda ini merupakan konsep atau makna yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya dari kata pohon. Pohon bisa disebut penanda karena pohon itu yang saya ucapkan ataupun yang didengar oleh orang lain, atau bisa yang kita tulis. Nah, pohon terdiri dari 5 huruf, P, O, H, O, dan N. Nah, sedangkan tandanya yaitu konsep atau ide atau makna yang muncul di dalam pikiran ketika melihat atau mendengar penanda tersebut. Nah, ketika kita mendengar kata pohon, yang terpikir atau terlintas dalam pikiran kita berarti pohon ini merupakan tumbuhan yang memiliki batang, daun, dan dahan. Nah, hubungan antara penanda dan petanda ini bersifat arbitrer atau acak, namun disepakati secara sosial. Jadi tidak ada hubungannya antara penanda dan petanda secara spesifik karena hal ini bersifat arbiter atau acak dan sudah disepakati secara sosial. Materi selanjutnya yaitu sistem tanda dalam praktik, hubungan arbitrer dan konvensional. Nah, hubungan arbitrer atau secara acak, contohnya kata meja dalam bahasa Indonesia dan konsep meja. Tidak ada hubungan alami antara bunyi meja dan benda yang disebut meja itu sendiri. Bunyi meja hanyalah sebuah simbol yang disepakati oleh pengguna bahasa Indonesia untuk merujuk pada benda tersebut. Nah, makna meja bisa
menjadi beberapa arti atau makna. Namun hubungannya itu arbitrer. Kenapa arbitrer? Karena tidak ada hubungan alami antara bunyi meja dengan makna dari meja itu sendiri. Misalkan eh, kita menggunakan kata meja ini dimaknai dengan tempat yang bisa menyimpan barang-barang lain di atasnya. Nah, yang kedua yaitu hubungan konvensional atau disepakati oleh bersama. Meskipun arbitrer, makna tanda diterima dan dipahami karena adanya kesepakatan atau konvensi dalam komunitas bahasa. Ini memungkinkan komunikasi yang efektif. Karena bahasa ini bersifat konvensional, maka hal ini menjadi bahasa itu sebagai alat komunikasi yang efektif karena semua orang telah menyepakati bahwa bahasa itu bisa diterima dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sistem tanda ini membentuk dasar dari setiap bahasa, memungkinkan kita untuk menunjuk dan memahami dunia di sekitar kita. Kemudian, makna dan rujukan. Memahami denotasi versus konotasi dalam bahasa. Makna sebuah kata tidak hanya pada arti literalnya, tetapi juga asosiasi emosional dan budaya yang melekat padanya. Nah, yang pertama ada denotasi. Denotasi merupakan makna literal, kamus atau objektif dari sebuah kata. Ini adalah definisi inti yang disepakati secara universal. Kemudian yang kedua ada konotasi. Konotasi ialah makna tambahan, asosiasi emosional atau kultural yang melekat pada sebuah kata. Ini bisa bervariasi antar individu atau budaya. Contohnya, kata ular. Denotasinya adalah hewan reptil melata tanpa kaki. Sedangkan makna konotasinya, ular itu bisa diartikan sebagai bisa berbahaya, licik, musuh, atau bahkan kebijaksanaan tergantung konteks yang kita gunakan. Selanjutnya, rujukan dalam konteks bagaimana kata terhubung dengan realitas. Rujukan adalah kemampuan bahasa untuk menunjuk pada objek, peristiwa, atau ide di dunia nyata atau konseptual. Nah, yang pertama ada rujukan langsung. Rujukan langsung merupakan kata yang menunjuk langsung pada objek fisik, misal meja, menunjuk pada perabot. Yang kedua yaitu rujukan tidak langsung. Rujukan tidak langsung ialah kata yang menunjuk pada konsep abstrak atau metaforis, misalnya keadilan, menunjuk pada prinsip moral. Dan yang ketiga ada konteks rujukan. Konteks rujukan adalah makna rujukan seringkali bergantung pada konteks penggunaan kata. Bank bisa berarti tepi sungai atau lembaga keuangan. Lalu ada ambiguitas dan pluralitas makna. Tantangan dalam interpretasi. Tidak semua kata memiliki makna tunggal. Ambiguitas dan pluralitas makna adalah bagian inheren dari kompleksitas bahasa. Yang pertama ada ambiguitas leksikal. Satu kata memiliki lebih dari satu arti yang tidak terkait. Contoh, bisa ini memiliki beberapa makna. Bisa berarti racun atau bisa yang berarti mampu. Kemudian yang kedua, ambiguitas sintaksis, yaitu struktur kalimat yang memungkinkan lebih dari satu interpretasi. Contoh, seorang anak makan dengan orang tua. Nah, jadi kalimat ini bisa menjadi ambiguitas karena dalam kalimat tersebut bisa memberikan interpretasi dari beberapa makna gitu. Seorang anak makan dengan orang tua. Nah, seorang anak ini bisa diartikan benar-benar seorang anak kecil atau seorang anak dari orang tua ini. Nah, bisa jadi seorang anak ini bisa berumur lebih dari
usia anak-anak gitu, karena merupakan anaknya dari orang tua ini. Nah, jadi memiliki ambiguitas sintaksis. Kemudian yang ketiga ada pluralitas makna, yaitu kata yang dapat memiliki nuansa makna berbeda tergantung pada konteks atau inotasi. Misalnya, ada sebuah argumen. Dua orang menyaksikan sebuah insiden lalu lintas. Satu orang mungkin melihatnya sebagai kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, sementara yang lain bisa menganggapnya sebagai takdir atau musibah, tergantung pada latar belakang keyakinan dan pengalaman mereka. Dari ketiga contoh tersebut, kita seharusnya memahami ambiguitas esensial untuk interpretasi yang akurat. Jadi, kemungkinan besar kita akan menggunakan interpretasi yang akurat tanpa adanya ambiguitas atau pluralitas makna. Selanjutnya, fenomenologi bahasa. Bahasa sebagai pengalaman hidup subjektif. Fenomenologi bahasa membahas fokus pada pengalaman subjektif individu dalam menggunakan dan memahami bahasa. Bahasa bukan hanya sistem tanda, tetapi juga media di mana kesadaran kita bertemu dan membentuk dunia. Bahasa ini bukan hanya sekedar sistem tanda, jadi dengan bahasa bisa dijadikan sebagai media kesadaran untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Kemudian, makna muncul dari interaksi dinamis antara individu, bahasa, dan pengalaman hidup. Nah, dari bahasa ini kita bisa mempelajari makna apa yang kita dapatkan baik itu tersirat maupun tersurat dari individu lain yang bisa dijadikan sebagai pengalaman hidup atau pelajaran hidup ke depannya. Kemudian setiap kata, setiap kalimat membawa beban pengalaman dan interpretasi personal. Jadi bahasa ini, setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan ini akan membawa interpretasi personal di mana setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan ini akan memberikan makna pengalaman hidup kita supaya menjadi personal yang lebih baik dari sebelumnya. Materi yang terakhir yaitu peran kesadaran dan pengalaman dalam pembentukan makna. Makna tidak statis, melainkan terus-menerus dibentuk dan dibentuk ulang oleh kesadaran dan pengalaman kita. Jadi, dalam setiap makna itu, seiring berkembangnya waktu dan zaman, baik itu melalui arus globalisasi dan sebagainya, dengan pengembangan teknologi yang terus meningkat, jadi makna itu akan terus-menerus dibentuk dan dibentuk ulang, menciptakan makna yang baru. Nah, yang pertama yaitu kesadaran individu. Pengalaman pribadi dan cara kita memproses informasi memengaruhi interpretasi makna. Jadi, kesadaran individu ini memengaruhi makna yang kita dapatkan gitu. Nah, setiap orang itu akan memiliki interpretasi makna berbeda gitu, dari individu yang satu dengan individu yang lainnya. Otomatis, kesadaran individu ini memengaruhi dalam pengalaman pembentukan makna. Kemudian yang kedua yaitu interaksi sosial. Diskusi dan komunikasi dengan orang lain memperkaya atau mengubah pemahaman kita. Nah, tentu saja dengan kita sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, otomatis pemahaman dan pengetahuan kita tentang bahasa atau tentang makna yang lainnya akan terus bertambah. Mengapa? Karena setiap orang memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, di mana dengan adanya interaksi tersebut, kita bisa menambah makna yang baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan. Nah, pengetahuan baru dan pengalaman belajar memperluas cakrawala makna kita. Tentu saja dengan pembelajaran berkelanjutan ini,
kita akan terus-menerus mendapatkan makna ataupun pembentukan makna yang baru melalui kesadaran dan pengalaman pribadi kita. Nah, jadi eh, peran kesadaran individu, interaksi sosial, dan pembelajaran berkelanjutan ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan makna. Sebelum saya mengakhiri penyampaian materi pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari sintesis bahasa, tanda, dan makna. Dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahasa adalah sistem tanda dinamis, tempat penanda dan petanda berinteraksi. Yang kedua, makna melampaui denotasi mencakup konotasi yang kaya dan beragam. Yang ketiga, rujukan menghubungkan bahasa dengan realitas meski terkadang ambigu. Dan yang keempat, fenomenologi bahasa menyoroti pengalaman subjektif dalam pembentukan makna. Jadi bahasa adalah cerminan kompleksitas pikiran dan dunia kita yang terus berkembang dan berevolusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun materi yang telah saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.